Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Akang Teteh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan asisten tutor pada sesi kali ini. Dengan mata kuliah auditing yang akan dipaparkan oleh Kang Yada. Bagi peserta yang ingin bertanya selama pematerian boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Untuk Kang Yada, tempat dan waktu dipersilahkan hingga pukul 12.00. Baik, terima kasih Jara. Eh, izin saya screen ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kang. Nah, jadi untuk Astor Audit ini, aku akan membahas soal dari teks modul yang UAS 2022. Soalnya nggak jauh beda sebenarnya sama yang tahun kemarin. Nanti perbedaannya aku jelasin di akhir ya. Untuk kita langsung bahas soal aja ya, biar kegambar gitu nanti gimana waktu UAS. Nanti kalau ada yang bertanya langsung on mic aja, langsung ngomong, pengen nanya apa nanti aku langsung jawab. Nomor satu, kegiatan mana yang merupakan tahap awal dari dimulainya siklus transaksi penjualan dan penerimaan kas? Untuk menjawab soal nomor satu, kita harus tahu dulu nih teknis dari transaksi penjualan sampai dengan dicatat di jurnal. Mungkin aku tulis di sini penjelasannya ya. Siklus. Jadi sebenarnya ada 4 langkah di siklus transaksi ini sampai pada tahap pencatatannya. Pertama itu ada namanya order pelanggan. Nah, order pelanggan ini dibagi menjadi dua. Ada customer order yang fungsinya itu untuk permintaan barang pelanggan. Lalu ada sales order. Setelah pelanggan minta, otomatis kita terima suratnya dan surat itu menjadi dasar untuk pengisian sales order. Bukti bahwa kita udah nerima customer ordernya. Berarti ini adalah dokumen penerimaan penjualan atau permintaan ya pelanggan. Lalu yang kedua, setelah order ini ada order. Tahap kedua itu udah ada namanya persetujuan kredit. Persetujuan penjualan kredit. Nah, sebelum barang ini dikirim, nanti ada supervisor atau manajer ya biasanya, bagian gudang yang berwenang dalam perusahaan untuk menyetujui penjualan kredit. Setelah kita tulis sales ordernya nanti, eh, orang yang berwenang berhak menyetujui penjualan kredit. Nah, kalau udah disetujui, nanti kita lanjut ke tahap ketiga, shipping atau pengiriman. Nah, shipping ini juga ada dokumen-dokumennya ya, kayak misalnya surat jalan untuk supir, ataupun dokumen-dokumen lain. Dokumen shipping seperti saja. Nah, sampai pada tahap yang ketiga ini kita belum mencatat di jurnal karena belum ada fakturnya. Jadi nanti dicatat di jurnal itu di tahap yang keempat, pencatatan dan penagihan record.
Nah, pencatatan ini tergantung metode shipping yang digunakan juga. Yang kita tahu kan ada dua ya metode shipping. Ada destination, ada shipping point. Kalau misalnya dia penjualan pakai metode destination, nanti dicatat di jurnal pada saat barang itu sampai di gudang pembeli. Karena udah sampai di gudang berarti ada perpindahan hak kepemilikan barang. Nah, pada saat itulah kita mencatat jurnal. Kalau shipping point dicatat waktu barang dikirimkan ke pihak ekspedisi. Nah, di shipping point kita ngecatat tuh waktu barang dikirim di pihak ekspedisi. Itu udah terjadi perpindahan hak. Jadi perhatiin FOB yang digunakan, apakah destination atau shipping point nanti untuk mencatat jurnal. Dan nomor satu kan tahap awal dimulainya siklus transaksi. Penerimaan kas tidak, pengiriman barang kepada pelanggan tadi yang customer order. Berarti ini merupakan tahap awalnya. Berarti nomor satu jawabannya adalah B. Permintaan barang atas pelanggan itu setelah pengiriman barang. Sorry. Permintaan pelanggan atas barang berarti yang D. Bukan yang B ya, berarti nomor satu jawabannya D, permintaan barang. Baru permintaan, habis itu pengiriman. Nomor dua, sebelum barang dikirimkan kepada pelanggan, seseorang yang memiliki kewenangan tertentu harus, tadi nomor dua, orang yang berwenang berhak menyetujui penjualan kredit. Jadi, menyetujui proses kredit. Nomor tiga, untuk memastikan apakah dalam penjualan yang tercatat benar-benar terjadi pengiriman barang kepada pelanggan, maka auditor melakukan penelusuran dari. Nah, untuk menjawab nomor tiga ini, teman-teman harus tahu konsep poaching dan dredging. Penjualan benar-benar terjadi berarti ini berhubungan dengan asersi transaksi yang pertama, occur atau keterjadian. Nah, beda nih antara penelusuran dari dokumen ke jurnal dan dari jurnal ke dokumen. Kalau misalnya dari jurnal ke dokumen, jadi auditor tuh menelusuri transaksi-transaksi yang ada pada jurnal, lalu mencari dan mencocokkan dengan dokumen terkait. Jadi kita lihat jurnalnya. Kemudian dari transaksi yang dicatat, itu ditelusuri dokumennya. Apa benar-benar terjadi atau tidak. Berarti ini asersinya occur. Yang kedua, dari dokumen ke jurnal. Kita lihat dokumennya dulu apa aja, baru kita telusuri ke jurnal. Kita lihat dokumen transaksi, kemudian ditelusur ke jurnal. Nah, ini untuk, kalau tadi yang pertama occur, yang kedua ini adalah melihat completeness. Apakah semua dokumen itu sudah dicatat di jurnal atau belum? Asersi komplit. Sesuai pertanyaan tadi,
memastikan apakah penjualan yang tercatat benar-benar terjadi. Di sini nih poinnya. Berarti ini occur kan dari jurnal ke dokumen. Jadi jawabannya jurnal penjualan ke dokumen pengiriman barang. Itu dia jawabannya ya. Ya, kita lanjut ke nomor 4 sebentar. Oh istilahnya tadi ya. Kalau yang ini vouching namanya. Adalah vouching. Kalau yang ini baru dia namanya tracing. Hati-hati kebalik di sini ya. Ah, nomor 4 di mana? Prinsip akuntansi menyatakan bahwa retur penjualan adalah, nah, teman-teman kalau ingin yakin tuh langsung cari ke PSAK ya. Tadi aku udah baca-baca di PSAK 72 lebih tepatnya tentang pendapatan. Nah, di sini ada penjelasan tentang retur juga. Nemu di PP 21 bagian yang A. Pendapatan atas produk alihan dalam sebuah sejumlah imbalan menjadi hak entitas. Oleh karena itu, pendapatan tidak akan diakui. Poinnya di sini, tidak akan diakui untuk produk yang diperkirakan akan diretur. Jadi, retur itu bisa dikatakan adalah akan mengurangi penjualan karena besaran retur tidak akan diakui. Jadi, jawabannya adalah dicatat sebagai pengurang akun penjualan. Di income statement pun nanti waktu buat laporan laba rugi ya, itu kan waktu ada sales dikurang sama return dan diskon. Nah, itu dia poinnya sebagai pengarang akun penjualan. Gak usah jelasin lah ya. Nomor 5, prosedur audit atas piutang yang paling utama adalah piutang usaha. Prosedur utamanya itu pertama-tama itu adalah memastikan bahwa piutang itu benar ada atau tidak. Kalau tadi yang nomor 3 ini berhubungan sama transaksi, nah yang kelima ini karena dia piutang usaha berhubungan dengan asersi saldo. Yang kita tahu asersi saldo itu ada 4 ya. Eksis, complete, right and obligation, serta valuasi. Nah, di sini dia nanya, nah prosedur piutang usaha yang pertama itu adalah eksis ya, keberadaan. Prosedur utama itu pakai langkah konfirmasi. Konfirmasi udah tahu kan, type of evidence. Kita ngirim surat pernyataan ke pihak ketiga, nanti pihak ketiga bakal ngasih tahu dan kita akan mencocokkan dari hasil surat itu apakah cocok atau tidak piutangnya dengan piutang di kita. Jadi dalam nomor 5 jawabannya konfirmasi. Nah, mungkin aku kasih tahu ya langkah-langkah di audit apa namanya audit piutang usaha pertama itu adalah konfirmasi ke pihak ketiga untuk memastikan keberadaan piutang eksis. Lalu prosedur yang kedua itu memverifikasi keakuratan dari piutangnya. Verifikasi keakuratan saldo piutang. Pertama eksis, yang kedua itu accurate ya. Ketiga dalam audit piutang usaha itu adalah mendeteksi fraud. Fraud itu kecurangan ya. Kecurangan yang disengaja itu fraud. Apakah ada manipulasi saldo atau tidak? Ini nomor 5 ya.
Lanjut ke nomor 6. Prosedur konfirmasi dalam audit piutang usaha bertujuan untuk memastikan tadi, untuk memastikan habis kita memastikan ada atau tidaknya yang kedua nih, verifikasi keakuratan saldo piutang. Jadi jawabannya nomor 6 adalah akurasi dari saldo piutang usaha. 7. Umur piutang usaha ditentukan berdasarkan tanggal. Hati-hati di sini, umur piutang usaha itu bukan ditentukan oleh tanggal transaksi ya, tapi tanggal jatuh tempo. Logikanya, kalau misalnya jatuh tempo piutang itu lama, jadi umur piutang akan semakin tua. Kalau misalnya piutangnya itu cuma sebulan atau 2 bulan, itu kan masih ini ya, masih dekat tuh waktunya. Jadi piutangnya masih muda. Semakin lama umur piutang juga nanti itu berpengaruh ke aging schedule yang ada di piutang. Jadi semakin lama nih allowance for the full akunnya. Jadi semua transaksinya itu berhubungan ya. Harus paham by stepnya. 8. Pada saat kapan perusahaan umumnya mengakui adanya utang usaha? Ini balik lagi ke siklus transaksi ya. Pada saat kapan mengakui adanya utang usaha? Jadi pada saat pencatatan harusnya. Nah, pencatatan itu berdasarkan metode FOB, free on board-nya. Apakah destination atau shipping point. Nah, kedua ini kan merupakan pengiriman dari barang atau jasanya kan. Jadi, nomor 8 ini mengakui ada piutang usaha pada saat penerimaan barang dan jasa. Karena pada saat penerimaan barang dan jasa itu ada terjadi perpindahan hak dan kewajiban atas barang. Nah, disitulah kita mencatat jurnalnya. 9. Ketika mengaudit utang usaha, auditor biasanya paling berfokus untuk memastikan. Nah, 9 ini beda ya antara piutang dan utang usaha itu prosedur auditnya. Kalau misalnya perusahaan itu terhadap utang usaha itu ingin mengecilkan utang-utang usahanya. Biar apa? Biar perusahaannya itu kelihatan sehat di mata investor. Ingin mengecilkan utang usahanya dan ingin memperbesar piutang usahanya. Itu tuh kebiasaan perusahaan yang terjadi realitanya ya. Jadi sebagai auditor kita itu harus harus apa? Ya tentu harus mengaudit utang usahanya. Langkah paling utamanya adalah mengecek apakah utang usaha yang ada sudah tercatat. Karena tadi kebiasaan perusahaan itu adalah mengecilkan utang usahanya supaya kelihatan sehat, alur kas perusahaannya kelihatan sehat di mata investor. Dia yang sembilan ini jawabannya adalah B. 10. Manakah dari bukti audit di bawah ini yang paling handal dalam memverifikasi saldo utang usaha? Invoice pembelian. Nah, tadi konfirmasi itu bukan cuma dipakai di piutang usaha ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengecek tuh apakah utang usaha sudah tercatat atau enggak, tapi kita masih kurang yakin, nah kita bisa lakukan konfirmasi kepada vendor supaya lebih yakin jumlah dan nominal serta keakuratannya. Konfirmasi. Ketika melakukan audit aset tetap, mana dari prosedur berikut yang bertujuan memastikan keberadaan aset tetap? Meriksa sampel dokumen, melakukan pemeriksaan atas sampel hasil pemilihan barang, hitung lama verifikasi, melakukan kalau misalnya kita ingin lihat eksisten tuh, pertama kalau hasil tetap itu adalah dengan cara physical evidence, ngelihat langsung apakah hasilnya benar ada atau enggak. Kalau misalnya physical evidence nggak bisa dilakuin, berarti kita ngelihat dokumen eh, atas asetnya, apakah dokumen aset atas, misalnya contoh tanah ada akte tanahnya atau enggak, ada akte penjualan gedung atau enggak. Jadi kalau misalnya physical evidence nggak bisa dilakuin, langkah kedua adalah melakukan pemeriksaan atau scanning terhadap dokumen. Kalau dari 4 jawaban ini, yang make sense tuh yang B, melakukan pemeriksaan atas sampel transaksi berupa invoice dan dokumen penerimaan barang. Aset tetap kan bisa banyak ya, bisa gedung, inventory juga termasuk, ataupun yang lain.
Manakah dari akun ibu ini yang masuk ke dalam klasifikasi setara kas? Kas dan setara kas itu merupakan akun yang liquid. Artinya liquid itu bisa digunakan kapan saja dan gampang digunain. Nah, akun-akun yang termasuk ke dalam setara kas itu adalah deposito kurang dari 3 bulan. Karena kalau misalnya lebih dari 3 bulan, dia itu kurang liquid, kurang lancar, kurang bisa dipakai secara operasional. Jadi jawaban 12 itu yang A, kurang dari 3 bulan. 13, akun kas memiliki risiko inherent yang melekat, yaitu nah, karena ya, si kas ini kan sifatnya liquid dan mudah diakses ya. Jadi sangat rentan terhadap penyelewengan dan pencurian. Jawabannya adalah mudah untuk dicuri dan rentan diselewengkan. 14. Perubahan kebijakan akuntansi terkait metode penyusutan aktiva diakuisisi dari metode garis lurus menjadi saldo menurun. Perubahan ini berdampak material pada laporan keuangan tahun berjalan, tetapi cukup yakin akan berdampak substansial di tahun berikutnya. Jika perubahan ini diungkapkan dalam CLK, maka auditor harus menunjukkan bukti ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah belajar tentang opini ya. Ada 4 WTP, WDP, WTP, WTP dengan pengecualian, WDP, dan tidak wajar. Aku jelasin satu-satu ya. Unmodified opinion itu apa sih? Modified opinion. Unmodified opinion atau lebih dikenal sama kita itu WTP ya. Wajar tanpa pengecualian. Apabila LK-nya itu wajar, teman-teman. Tanpa ada masalah. Ada masalah. Selanjutnya, modified unqualified opinion. Modified opinion. Nah, ini adalah WTP juga, tapi dengan pengecualian tertentu. Cuan. Nah, ini dipakai kalau misalnya auditor tuh menemukan hal-hal yang ditekankan dan diungkapkan secara prinsip akuntansi. Jadi nggak ada kesalahan, cuman harus diungkapkan. Jadi di laporan auditnya itu di kertas kerja auditor KK-nya itu ada bagian-bagian yang harus ditekankan oleh audit. Terdapat hal yang harus dijelaskan atau ditekankan oleh auditor di KKA. Contohnya itu kayak misalnya perubahan prinsip akuntansi dari metode penyusutan atau metode depresi itu bisa diungkapkan di sini. Contohnya perbedaan penggunaan prinsip akuntansi. Lalu yang C ini ada qualified opinion. Qualified. Nah ini dikenal sama kita WDP ya. Qualified opinion digunakan apabila auditor itu menemukan masalah yang material tapi tidak signifikan terhadap laporan keuangan. Auditor menemukan masalah yang cukup material, tapi dampaknya terhadap LK itu tidak signifikan. Wajarnya dengan pengecualian. Oh, yang nomor 2 ini dia WTP juga, nggak ada kata-kata tambahan ya WTP. Sorry, sorry. WTP cuma nanti di KKA-nya itu ada modified, ada paragraf tambahan lah. Kalau yang pertama ini dia nggak ada tambahan apapun, dia wajar-wajar aja. Kemudian yang ketiga ini wajar, tapi ada pengecualiannya.
Yang terakhir nih adalah adverse opinion. Adverse. Nah, inilah yang disebut tidak wajar. Auditor menemukan kesalahan yang material atau sangat material. Kesalahan sayang sangat material dan berdampak pada signifikan terhadap LK. Terus ada satu lagi sebenarnya itu namanya opini disclaimer. Disclaimer ini eh, disclaimer ini diberikan auditor apabila auditor itu merasa tidak yakin terhadap diri sendiri. Merasa ininya. Nah, tidak yakin ini banyak ya alasan bisa karena yang berubah untuk tidak cukup untuk mendasari ada opini ataupun kebijakan yang nanti ada soal kayaknya yang ngebahas lebih tentang disclaimer ya. Kita lanjut aja. Oh, tadi belum kejawab ya. Perubahan ini tidak berdampak material pada tahun berjalan, tapi cukup yakin akan berdampak substansial di tahun berikutnya. Jika perubahan ini diungkapkan, maka menerbitkan opini tadi ini, yang apa, modified an opinion. Terdapat hal yang dijelaskan ditekankan auditor, contohnya perbedaan menggunakan prinsip akuntansi. Yang tadinya dari dari garis lurus menjadi saldo menurun. Jadi jawabannya adalah ini yang apa? B. Terus lanjut ke nomor 15. Perhitungan fisik persediaan atau stok opname wajib dilakukan apabila kita menggunakan FIFO, perpetual atau periodic. Auditor tuh nggak mandang ya mau dia pakai apalah periodik atau perpetual, FIFO, LIFO, average pun semuanya tetap dilakukan stok opname. Jadi nggak peduli pakai metode apapun, kita harus mengauditnya. Terlepas dari metode pencatatan yang digunakan. Nah udah nih, pilihan ganda udah selesai. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak ya? Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung on mic. Enggak ada, kayaknya kita lanjut ya ke apa nih, esai. Esai. Satu. Jelaskan fungsi dari dokumen terkait dengan audit atau siklus penjualan dan penerimaan kas. Nah, tadi sempat kita bahas di awal-awal ya tentang dokumen-dokumennya ada CO, ada SO, ada BOL, ada RR. Customer, apa nih customer order. Customer itu untuk apa? Untuk nih permintaan barang pelanggan kepada siapa ya? Kepada penjual. Terus ada namanya sales order. Sales order itu fungsinya buat apa sih? Sebagai dokumen penerimaan penjualan atau permintaan pelanggan. Itu fungsi dari sales order. Lalu ada namanya bill of lading. Lading. Bill of lading ini adalah, nah ini kalau kita nyebutnya itu adalah surat jalan ya. Jadi sebagai apa namanya dokumen kontrak pengangkutan barang sebagai tanda, fungsinya sebagai tanda bukti atau terima barang. Lanjut ada receiving report.
Receiving report ini adalah dokumen laporan dari bagian penerima yang berisi semua jenis bank. Jadi kalau misalnya si bill of lading ini udah sampai nih di gudang penjualan di gudang milik pembeli. Nah, bagian bagian dari gudang pembeli itu akan membuat receiving report. Jadi adalah tanda bukti penerimaan barang oleh pembeli. Ini sebagai tanda bukti barang oleh ekspedisi yang tadi. Bukti penerimaan oleh pembeli. Lalu dicek tuh fungsinya untuk mengecek nama, jenis, dan kuantitas barang dan lain-lain lah barang tersebut. Terakhir adalah sales invoice. Invoice ini sama dengan faktur pajak ya. Nah, ini biasanya fungsinya itu ya untuk penagihan dan dasar pencatatan jurnal. Lanjut nomor 2, jelaskan perbedaan antara konfirmasi positif dan negatif dalam proses audit atas piutang usaha. Tadi kan kita udah bahas sedikit tuh tentang apa namanya konfirmasi untuk piutang usaha. Nah, ternyata konfirmasi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif. Nah, apa sih konfirmasi positif ini? Konfirmasi positif ini dilakukan auditor untuk melakukan permintaan kepada vendor atau pihak ketiga untuk merespon apakah informasi yang tercantum di dalam buku buku perusahaan itu benar atau salah. Jadi, definisinya permintaan kepada pihak ketiga untuk merespon apakah informasi yang tercantum benar atau salah. Kemudian yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif. Definisinya adalah permintaan kepada pihak ketiga untuk hanya merespon apakah informasi itu salah. Jadi perbedaannya, positif itu si auditor minta kepada vendor buat ngerespon. Kalau benar dia respon kirim balik surat, kalau salah dia pun mengerespon kirim balik surat. Nah, bedanya dengan yang negatif ini auditor minta kepada pihak ketiga untuk merespon kalau informasinya salah doang. Kalau misalnya informasinya benar, berarti si pihak ketiga itu nggak perlu respon. Itu udah dianggap auditor benar tuh saldonya. Ini negatif ini ngerespon kalau misalnya salah aja, baru salah, nanti si vendornya kirim surat pernyataan kepada auditor. Nah, itu bedanya. Nah, kapan sih dipakainya konfirmasi positif dan negatif ini? Jadi, konfirmasi positif dulu ya, dipakai kalau misal saldo yang diaudit itu material, artinya besar lah saldonya. Lalu untuk internal control perusahaan yang kurang baik itu juga bisa pakai konfirmasi positif, kurang baik. Tapi untuk konfirmasi positif ini perlu waktu lama. Karena tadi dia harus respon meskipun salah dia respon, meskipun benar juga dia harus respon. Bedanya dengan yang negatif dipakai kalau saldo imaterial atau tidak cukup material. Lalu internal control yang baik
Dan kalau misalnya auditor butuh waktu cepat buat konfirmasi, itu biasanya pakai negatif karena tidak perlu waktu lama. Tidak perlu waktu lama. Seperti kebalikan ya ini. Itu bedanya apa namanya? Konfirmasi positif dan negatif. Lanjut kita jawab nomor 3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat langkah-langkah dalam proses penyelesaian audit. Nah, ini berhubungan sama asersi ya sebenarnya. Karena asersi itu terbagi menjadi 3. Ada transaksi, saldo, lalu ada disclosure atau pengungkapan. Kalau misalnya asersi transaksi udah kita lakuin dan cukup betul, lalu yang kedua asersi saldo udah dilakuin dan cukup betul, langkah ketiga adalah lakuin asersi disclosure. Asersi disclosure mungkin aku kasih tahu aja. Asersi disclosure itu ada 4 kurang lebih ya. Satu itu namanya dua apa namanya occurred dan right obligation. Occurred dan right and obligation. Kedua itu ada namanya complete. Ketiga ada classification dan dan understanding. Understanding. Lalu yang terakhir nih, valuation, valuation dan accuracy. Accuracy. Nah, menguji nih. Tapi nih sebelum masuk ke pengujian asersi disclosure itu ada apa namanya? Kita harus ngelakuin sesuatu. Setelah ngelakuin ini, setelah ngelakuin asersi disclosure itu baru kita ada lagi yang harus dilakuin. Jadi walaupun kita udah nguji ini, jadi itu belum selesai tuh. Masih ada hal-hal yang harus kita lakuin. Nah, setelah melakukan asersi disclosure, langkah selanjutnya dalam penyelesaian audit adalah pertama identifikasi subsequent event, identifikasi sub subsequent event. Subsequent event itu artinya maksudnya adalah keterjadian atau peristiwa nanti yang bakal mempengaruhi ke tahun depan atau ada atau tidak. Contohnya tuh kayak tadi misalnya kalau misalnya kita ada perubahan prinsip akuntansi tuh, nah itu harus diidentifikasi dan nanti dianalisis dampaknya untuk tahun ke depan itu apa gitu. Apakah dia akan merubah laporan keuangan atau tidak. Terus kalau misalnya ada kebakaran nih di tahun ini nih, nah itu pasti akan mempengaruhi laporan keuangan kan karena efek dari atau penyebab dari kebakaran itu kan gak langsung tiba-tiba kebakar ya. Itu efeknya itu bisa jadi dari tahun-tahun sebelumnya tuh. Nanti makanya harus dianalisis tuh apakah bakal ngerubah posisi keuangan atau cuman dicatat aja di CALK. Pertama kita harus mengidentifikasi itu. Yang kedua adalah memperkirakan going concern. Jadi auditor itu harus mengestimasikan atau menganggap bahwa perusahaan yang diauditnya itu memiliki keberlanjutan yang lama. Jadi nggak bisa tuh perusahaan itu cuma berdiri cuma setahun, 2 tahun itu melanggar prinsip akuntansi ya. Jadi setelah kita identifikasi subsequent event, kita memperkirakan going concern perusahaan ataukah ada hal-hal yang mengganggu keberlanjutan atau tidak. Nah, bisa jadi untuk kasus yang perusahaan mau bangkrut juga nanti dijelasin di sini. Kira-kira bangkrutnya kapan dan kenapa gitu. Lalu yang ketiga itu ada namanya, oh setelah melakukan going concern, kita meminta surat pernyataan manajemen. Untuk apa? Untuk pertanggungjawaban manajemen
atas laporan keuangannya. Lalu keempat itu ada namanya evaluasi hasil dan diterbitkanlah audit report. Baru setelah melakukan penandatanganan surat pernyataan manajemen, kita evaluasi sekali lagi hasil auditnya. Dan kalau sudah penerbitan audit report atau KKA, kertas kerja auditor. Dan kalau udah terbit pun, setiap perusahaan kan memiliki auditor internal ya di perusahaannya. Nah, biasanya akuntansi publik atau auditor eksternal itu setelah mengaudit tuh dia harus mengkomunikasikan dulu nih terhadap auditor internal perusahaannya. Baru nanti reportnya dianggap formil atau resmi lah, resmi diterbitkan. Harus komunikasi dengan komite audit internal perusahaan. Dan nih langkah-langkahnya pertama ada pengujian assertion disclosure. Lalu setelah diuji ada identifikasi subsequent event. Apakah mempengaruhi atau tidak di tahun depan? Apakah cuma dilaporin di CLK atau harus merubah posisi keuangan? Itu nanti diungkapnya di sini. Lalu ada memperkirakan going concern tentang kebangkrutan perusahaan, apakah bangkrut berapa lama lagi, apakah masih berlanjut atau tidak, itu ditulis di sini. Lalu yang ketiga ada permintaan pernyataan surat manajemen atas kebenaran laporan keuangan. Keempat ada evaluasi hasil dan penerbitan audit report. Yang kelima adalah komunikasi dengan komite audit internal. Saya sudah lanjut ke soal kasus. Kasus. Nah, kasus ini kalau teman-teman masih ingat di akuntansi keuangan satu ya tentang apa namanya rekonsiliasi bank. Nah, ini berhubungan nih sama kasus yang ketiga ini. Jadi kita reminder dulu ya ingatannya. Ada namanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ada namanya outstanding check, cek yang masih beredar. Lalu ada whistle, itu ada hasil yang dipakai pada rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih prosedur audit yang tepat untuk mendapatkan angka-angka sebagaimana dimaksud A sampai dengan G dengan menggunakan pilihan prosedur di bawah ini. Jadi di sini misalnya nih, saldo menurut bank segini. Ini prosedur auditornya itu harus ngapain sih kita? Kita pilih di sini, kita cocokkan dengan di sinilah, gitu. Nah, untuk menjawab ini, tadi teman-teman harus tahu dulu nih, perusahaan. Deposit in transit ini adalah cek yang sudah dicatat oleh buku perusahaan, tetapi belum dicatat di akun bank. Itulah sebabnya ada perbedaan nantinya. Lalu ada namanya outstanding check. Outstanding check. Cek yang beredar, cek yang sudah keluar. Cek keluar yang sudah dicatat oleh buku perusahaan, tetapi belum dicairkan ke bank. Ketiga itu ada namanya eh, NSF. Ini adalah cek keluar yang ketika dicairkan ke bank itu saldonya tidak mencukupi. Misalnya kita udah, misalnya kita bayar utang pakai cek, kan kita udah ngejurnal tuh mendebit akun payable, udah kita kurangin utangnya. Tapi saat dicairkan oleh ini, apa namanya pihak yang kita utangi,
itu nggak cukup tuh dananya. Jadi sebenarnya kita tuh belum bayar utang karena uang kita belum cukup di bank. Dia harus disesuaikan lagi pakai rekonsiliasi bank tuh. Nah, bisa langsung kita jawab aja paling ya. Telusur ke jurnal penerimaan kas. Ini berhubungan sama deposit in transit ya, karena kan deposit in transit itu terjadi apabila cek yang sudah dicatat, artinya ada kas masuk di buku perusahaan tetapi belum dicatat di akun rekening di bank. Sehingga di rekening koran itu tidak muncul. Prosedur auditnya adalah dengan melakukan penelusuran ke jurnal penerimaan kas. Jadi nanti dari deposit itu kita telusur ke jurnal penerimaan kas, baru nanti dicocokkan ke akun banknya gitu. Biar nanti perbedaan itu bisa diminimalisir. Berarti ini adalah AB. Terus yang kedua, telusur ke jurnal pengeluaran kas. Berarti sebaliknya nih. Nah, tadi kan kalau B ini adalah dana masuk, yang nggak usah dicek itu kan dana keluar ya. Berarti kalau misalnya dana keluar, itu diperiksanya di jurnal pengeluaran kas. Untuk mencocokkan atau mengkoreksi ulang tuh akun-akun yang sudah di debit. Contohnya tadi akun ada akun payable, akun-akun yang sudah berkurang utangnya itu dicocokkan di jurnal pengeluaran kas. Prosedurnya itu adalah dengan melakukan penelusuran ke jurnal pengeluaran kas lalu dibandingkan dengan rekening koran di bank. Kas yang sudah keluar di rekening koran itu tapi ada di jurnal pengeluaran kas maka itu yang dimasukkan ke dalam perhitungan lembar ganja rekonsiliasi. Jadi yang ini C, terus yang ketiga bandingkan dengan buku besar bank 31 Desember. Nah, ini nanti setelah kita ngelakuin apa namanya rekonsiliasi bank ini, saldo akhirnya itu nanti kita cocokkan lagi ke dalam, cocokkan lagi ke akun rekening koran yang ada di bank. Apakah ini sudah balance, sudah sama atau belum? Jadi bandingkan dengan buku besar bank ini per 31 Desember ini adalah yang G, saldo menurut pembukuan. Karena nanti menurut pembukuan ini akan dibandingkan dengan rekening koran yang ada di bank. Lalu lakukan konfirmasi ke pihak bank. Nah, ini merupakan langkah paling awal sebelum kita melakukan namanya rekon bank. Jadi, apa yang kita konfirmasi? Yang kita konfirmasi adalah bukan yang G, tapi yang A. Karena kita harus ini konfirmasi dulu akun ini, yang A ini, apakah sudah sesuai atau belum. Baru nanti kita rekon, yang terakhir kita cocokkan. Nah, itu. Jadi, yang empat ini kita pakai A. Lalu untuk 5 telusur komutasi penambah dalam rekening koran. Untuk mendeteksi kesalahan pencetakan cek, auditor perlu memeriksa setiap nomor cek dan slip setoran dalam mutasi penambah rekening koran. Misal dalam kasus ini kita menemukan cek di nomor 19 nih, 1932 148 juta 100 ribu. Tapi di jurnal penerimaan kas, nah kalau misalnya nomor 4 ini telusur ke mutasi penambah dalam rekening koran adalah contohnya ya, contohnya itu di yang F. Misalnya kita rekening koran yang tercatat di bank itu 534. Ini misal doang ya, misal 100 ribu. Tetapi kita salah mencatat, malah kita catat itu 100, 100, berapa ya? 386 ribu. Jadi ada selisih penambahan tuh antara penambahan yang ada di akun bank dan penambahan yang ada di saldo saldo buku kita. Karena apa? Karena kesalahan pencatatan tadi. Yang harusnya 534, kita catatnya 386. Ini contoh doang ya. Nah, kalau dikurangkan ini hasilnya akan jadi 148. 100 sesuai dengan yang nilai yang F. Jadi gimana sih cara tahu ada kesalahan pencatatan atau tidak? Kalau misalnya kasusnya adalah penambahan akun kas, maka telusur ke mutasi penambah dalam rekening koran. Jadi audit yang perlu kita lakuin kalau misalnya ada terjadi kesalahan koreksi itu adalah telusur ke mutasi penambah
atau pengurang dalam rekening koran. Karena di sini kasusnya dia menambahkan, nih saldonya nggak dalam kurung berarti dia nggak minus, menambah, maka kita lakuin ke telusur komutasi penambah dalam rekening koran. Berarti yang kelima ini adalah F. Terakhir, telusur komutasi pengurang dalam rekening koran ini kalau misalnya dilihat dari rekonsinya, yang bakal jadi pengurang itu adalah ada sih adalah yang biaya administrasi bank. Karena eh, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya kita buka m-banking tuh setiap tanggal-tanggal tertentu itu pasti nanti ada bacaan mutasi biaya administrasi sebesar 5.000 atau 10.000 atau bahkan lebih. Itu kan apa namanya nominal yang relatif sama dan rutin gitu setiap bulan dikuranginya. Nah, untuk tahu pengurangan itu biasanya kita ngelihat di rekening koran bank. Biasanya nanti akhir bulan bank itu bakal mengirimkan rekening koran mutasi penambahan dan pengurangan apa-apa aja yang akun yang dikurangkan ditambahkan di dalam akun bank tersebut. Jadi untuk tahu di mana sih biaya administrasi bank ini, untuk tahunya itu ada di mutasi rekening koran, terutama di bagian yang pengurangan. Jadi kalau misalnya kita prosedurnya mau telusur ke mutasi pengurangan dalam rekening koran, itu adalah transaksi untuk biaya administrasi. Jadi di sini jawabannya yang E. Mungkin untuk bagian yang kasus tiga ini emang agak bingung ya kalau kita emang nggak ngerti dasarnya di rekon bank di AKE yang pertama. Karena sejatinya auditor itu atau auditing itu adalah ilmu terapan dari akuntansi. Jadi teman-teman tuh harus paham dasarnya dulu, baru nanti jadi auditor. Nah ini udah selesai untuk pengerjaan soal UAS-nya. Kalau misalnya belajar dari UAS yang kemarin tuh soalnya rada-rada mirip ya. Baik pilihan gandanya cuman ada beberapa soal yang ditambahkan satu atau dua gitu. Cuman yang jadi perbedaan itu ada di bagian esai, di bagian esai yang ini. Kemarin itu soalnya itu ada tentang soal kasus, terus nanti teman-teman disuruh nyimpulin pakai opini yang mana. Mirip yang ini, mirip yang 14 nih. Cuman bentuknya esai, kurang lebih ada 3, 4 atau 5 gitu. Jadi ada kasus yang dikasih oleh dosen di lembar UAS, jadi teman-teman nyimpulin ini termasuk ke opini yang mana sih gitu tuh. Perbedaannya di situ aja sih. Kalau misalnya pilgernya itu relatif sama ya. Dan esainya pun ya mirip-mirip lah ya. Insya Allah teman-teman bisa jawab kalau misalnya sudah tahu. Yang beda itu di kasusnya doang. Itu sih. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Karena ini udah selesai. Boleh, Ruth, silahkan. Bang, izin bertanya, kalau yang nomor 1E itu kan tadi Kang Yori bilangnya faktur pajak. Itu tuh sebenarnya kalau di namanya kan sales invoice. Sebenarnya itu kita jelasinnya faktur pajak apa faktur penjualan ya Kang? Atau sama aja atau beda? Gimana? Karena di sini sales invoice berarti faktur penjualan penjualan juga bisa sebenarnya. Ya, faktur penjualan juga nggak apa-apa. Oke, makasih Kang. Ada lagi? Kang, aku mau nanya, Boleh. kalau pas soal di UAS itu di kasus-kasusnya kayak ada analisis ini asersi occurrence yang kayak gitu nggak? Tapi di kasusnya gitu, di esai. Eh, Di saya, kalau kemarin sih nggak ada sih. Kayak yang aku jelasin tadi, dia cuman kasus. Kayak misalnya ada kasus apa gitu. Terus kalian tuh disuruh ngasih opini. Apakah ini kasusnya bisa dikategorikan wajar, atau tidak wajar, atau dan sebagainya, atau bahkan disclaimer. Gitu doang sih. Kalau ASERS itu biasanya di pilihan ganda. Oke, makasih Kang. Ya. Jadi untuk tentuin opini itu sebenarnya teman-teman tuh harus paham betul antara yang mana sih yang menjadi kategori imaterial, material dan sangat material. Nah, opini itu tergantung itu. Ada lagi? Boleh teman-teman yang masih mau bertanya boleh raise hand atau di kolom chat ya.
Kalau misalnya nggak ada, aku balikin ke moderator Jara. Silakan pandu lagi. Terima kasih ya Ada Kang, teman-teman. itu dari Jen. Ada, boleh Jen. Kang mau nanya kalau misalnya untuk yang menentukan material apa nggak material itu apakah harus perhitungan matematisnya atau kayak sesuai logika aja kayak ini tuh besar dan material gitu. Ya, kalau misalnya dijelasin oleh Pak Sugiono itu nentuin imaterial dan material itu kan kita tuh ada tingkatannya sebagai auditor tuh ada namanya junior dan senior. Nah, kalau junior itu seperti kita ini nentuin material dan imaterial tuh pakai presentasi biasanya. Misalnya dari 1 sampai 10% itu dikatakan imaterial atau tidak material. Lebih dari 10% baru material. Nah, cara untuk ngejawab puasnya kayaknya pakai yang perhitungan matematis saja. Soalnya kalau misalnya yang senior tuh pakai judgement dia. Pakai keputusan dari diri dia sendiri, pakai logika dia karena dia berdasarkan pengalaman kan udah handal tuh menentukan material dan imaterial. Nah, cuman kalau di ulangan aku saranin pakai perhitungan aja. Misal dikategorikan 1 sampai 5% tuh atau 1 sampai 10% tuh tidak material. Terus di atas 10% material gitu. Gitu paling sih Jen. Oke, makasih Kang. Ada lagi guys. Boleh teman-teman yang masih mau nanya. Oh ya, diingatkan kembali, tolong isi absennya ya, ada di kolom chat. Kang, kira-kira ada gambaran nggak Kang, kayak studi kasusnya kan tadi yang 1 sampai 10% tuh berarti di soalnya itu bakalan ada nominal angka gitu apa gimana Kang? Iya, biasanya ada nominal angka sih, Ruth. Kayak misalnya dari total aset ada 100 juta nih. Terus si auditor itu eh, ngaudit akun inventory yang nilainya 20 juta. Itu kira-kira material atau enggak material? Boleh diulang nggak 20 Kang? juta. Misalnya nih, kita eh, suatu perusahaan itu punya aset ya, 100 juta rupiah. Nah, kan inventory itu bagian dari aset tuh. Nah, kita mengaudit inventory yang nilainya 20 juta rupiah. Itu dikategorikan material atau enggak material? Harusnya sih Jawabannya adalah material ya Kak. ya Kalau harusnya dari material penjelasan karena Kang Yada tadi kan kita masih senior. Sedangkan kan imaterial itu dari 1 sampai 10%. Sedangkan itu salah satunya 20% gitu, lebih dari 10%. oke betul Rin. 20% dari total aset itu sangat-sangat material sebenarnya. Jadi kurang lebih opini yang dikasih teman-teman tuh apa? Kalau misalnya kasus yang kayak gitu. Qualified bukan ya Kang? Qualified. Qualified bisa yang wajar dengan pengecualian tapi lebih masuk ke adverse yang tidak wajar. Karena kalau dilihat secara logika ya, 20% itu sangat-sangat besar nominalnya dari 100 juta. Gitu sih paling gambarannya ya. Atau misalnya nih ada satu soal lagi ya sebelum ditutup ya. Dari suatu perusahaan itu misalnya Zarin sebagai auditor nih. Zarin tuh diminta mengaudit perusahaan A. Nah, Zarin tuh udah ngelakuin nih semua auditor akunnya. Mulai dari kas, penjualan segala macamnya dikatakan wajar. Cuman ada satu akun itu inventory. Inventory ini misalnya eh, persentasenya cukup besar lah terhadap total aset bisa 15%. Tapi pas Zarin pengen ngaudit inventory ini, Zarin tuh nggak dibolehin ngaudit sama manajernya karena alasan internal control. Nah, di situ kan Zarin nggak dapat cukup kepastian ya terhadap opini yang nanti bakal dihasilkan. Nah, kira-kira Zarin tuh bakal ngasilin opini apa terhadap kasus tadi? Disclaimer Kang. Disclaimer, pinter. Berarti udah siap banget nih untuk kuas ya. Kira-kira gitu sih guys. Ini apa namanya? Soal-soal kasusnya tuh berdasarkan logika dan ini aja.
Tapi tadi yang 1 sampai 10% itu bukan batasan tertentu ya, itu cuma sebagai contoh dari aku aja supaya kalian ada gambaran lah. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Berarti Kang maaf mau nanya, secara aturan itu emang kayak nggak dikasih tahu gitu ya berapa persen yang terhitung material gitu. Iya, kalau misalnya berdasarkan realitanya, setiap kantor akuntansi publik itu punya apa ya, punya rate yang berbeda-beda gitu, Jen, untuk menentukan material dan imaterialnya. Di kelas pun nggak dikasih tahu berapa rate tertentu atau rate pastinya buat mengkategorikan material atau tidak material gitu. Oke, makasih Kang. Berarti kalau gitu pakai asumsi, Kang. Iya, bagi asumsi. Oke. Tapi Kang, asumsi yang masuk akal tuh kira-kira berapa tuh kalau kayak gitu? 1 sampai 10. Sebenarnya tergantung soalnya sih, Jar. Untuk asumsinya tadi kan misalnya soalnya 100 juta, terus ada 20% inventory yang nggak masuk akal gitu. Ibaratnya kita pakai 1 sampai 10% tuh kewajaran. Kalau misal di atas itu bakal lebih apa namanya lebih lebih material gitu. Kalau misal total asetnya 20 juta dan yang kita audit inventornya itu 15 juta, jadi kan tuh sangat-sangat gede ya presentasinya. Jadi sebenarnya tergantung asumsi kita dari soal tersebut dan tergantung nominal di soalnya sih. Oke, makasih Kang. Oke, buat teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan tidak ya? Oke, aku tunggu dulu sampai 11:09 dan diharapkan buat teman-teman buat isi absennya dulu ya. Boleh Ebi langsung ditanyain aja. Kang Eda, aku mau tanya, jujur aku tuh audit mm, masih belum apa ya paham banget soalnya masih kayak bingung-bingung gitu loh. Apalagi tadi pas penentuan opini audit tuh kayak masih bingung cara buat nentuinnya kayak gimana. Kira-kira ilmu basic audit apa yang harus aku punya selain tadi yang immaterial sama material sama kayak ilmu audit apa yang harus aku pegang buat apa ya setidaknya kalau mau nge-solve case-case audit tuh dengan ilmu pegangan itu tuh bisa kebantu banget gitu itu aja sih Kang. Oke, terima kasih ya, Bi. Aku jawab berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi sebenarnya kan auditing itu adalah ilmu terapan dari banyak ilmu ya. Ada SIA, SIA tahu kan? Sistem informasi akuntansi itu kita belajar internal control tuh nanti diterapinya di audit. Terus ada akuntansi keuangan dan keuangan lanjutan tuh nanti diterapinya di auditor, di auditing. Jadi auditing itu merupakan ilmu terapan. Jadi kalau misalnya basic apa yang harus dipelajari, pasti aku jawab akuntansi ya. Akuntansi. Karena tadi waktu kita nge-solve apa namanya, kasus yang ketiga kan ini tentang rekonsiliasi bank. Kalau misalnya di akuntansi satu kita nggak ngerti rekonsiliasi bank, kita nggak bisa tuh ngejawab kasus ini di UAS auditing nanti. Pertama-tama selain kita harus memahami konsep imaterial, material, asersi. Asersi adalah konsep yang paling sulit sih menurut aku.
asersi dan apa namanya ilmu-ilmu lain seperti akuntansi itu harus diperkuat banget. Jadi auditing ini kayak ngulang-ngulang materi di akuntansi sih. Jadi harus diperkuat basic di akuntansinya, di internal control terus ngerti tujuan dan kenapa sih harus ada internal control di matkul sih ya kalau misalnya kalian ada. Lalu setelah dua itu basicnya udah kuat, barulah kita pahamin di auditingnya sendiri seperti konsep imaterial, konsep opini, atau asersi. Gitu sih Ebi kalau dari aku. Oke, Kang, makasih. Jujur, materi asersi juga lumayan susah sih kemarin tuh. Masih bingung-bingung. Tapi makasih tips and triknya, Kang. Oke, sama-sama. Iya sih asersi emang agak bingung kan asersi ada tiga juga ya. Itu harus dihafalin satu-satu, terus dimengertiin gitu. Sebenarnya tujuan ada asersi ini buat apa sih? Kenapa kita harus nguji-nguji asersi gitu kan? Diulang-ulang lagi aja sebelum UAS. Karena udah jam 11.11 ya, udah lebih dari batas waktu yang dikasih moderator. Mungkin aku cukupin materi audit sampai waktu ini. Semoga UAS kalian bisa baik ya, bisa mendapat hasil yang terbaik. Semoga apa yang aku ajarin bisa membantu kalian nanti. Jawaban dari soal auditnya aku kirim ke Jarang, mungkin bisa di-share ke grup angkatan 24. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang guys. Baik, terima kasih banyak Kang Yada atas pemateriannya. Mungkin setelah ini